Assalamualaikum, kembali lagi dengan kami di channel Imunzir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, channel Imunzir ini channel dari dosen psikologi dakwah kami, yaitu Bapak Ilham Munzir. Dan kepada Bapak Ilham Munzir, saya ucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi kami untuk menyampaikan pesan atau untuk berdakwah. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga saya dapat membuat video ini dan kalian yang menonton semoga bermanfaat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan tentang rahasia memiliki ketenangan hati. Tentunya dari kita pasti pernah mengalami yang namanya cemas, mengalami panik, mengalami khawatir, mengalami tidak tenang pada diri kita yang disebabkan oleh pikiran-pikiran kita kayak gitu. Nah, lalu di sini saya akan memberitahukan tentang penyebab-penyebab kenapa kita tidak memiliki rasa tenang, yaitu yang pertama, kita iri kepada orang lain, iri dengan keberhasilan orang lain, iri dengan pencapaian orang lain, iri dengan yang orang lain dapatkan, seperti itu teman-teman, sehingga kita sulit untuk bersyukur pada diri kita. Lalu selanjutnya itu terjebak pada masa lalu kita. Nah, pikiran-pikiran pada masa lalu kita ini nih yang membuat kita sulit mengalami ketenangan pada diri kita, ketenangan pada hati kita, karena pikiran-pikiran pada masa lalu kita yang menghantui diri kita sendiri kayak gitu. Lalu sering mengeluh dan tidak bersyukur, sering mengeluh ketika diberikan tugas, ketika diberikan tanggung jawab, selalu mengeluh dan tidak bersyukur ketika diberikan nikmat, ketika diberikan nikmat sehat, nikmat bisa makan dan minum, tidak bersyukur kayak gitu. Nah, lalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain, misalnya seperti ada teman kita yang seumuran dengan kita, mereka sudah bisa membeli rumah sendiri, mereka sudah bisa membeli mobil sendiri, mereka sudah bisa membeli motor sendiri, sedangkan kita masih berjuang untuk mengalami siklus-siklus yang teman kita sudah lalui terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kita sering membandingkan diri dengan orang lain sehingga kita tidak memiliki ketenangan. Lalu tanda-tanda ketika kita mengalami rasa tidak tenang yaitu kita akan sulit tidur, teman-teman. Terus kita juga akan susah sekali untuk tidur. Lalu bahkan penglihatan kita itu akan menjadi kabur-kabur kayak gitu. Penglihatan kita akan menjadi samar-samar. Lalu juga berat badan kita bisa saja menjadi naik atau turun karena tidak memiliki ketenangan. Lalu juga kita merasakan cemas yang berlebihan, dan bahkan kita cenderung lebih suka sendiri kayak gitu. Lalu apa sih rahasianya nih? Nah, rahasia dari ketenangan hati itu sebenarnya cuma satu poinnya, teman-teman. Menghadirkan Allah di segala kegiatan kita. Contohnya, seperti kita ingin memulai kegiatan, kita mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketika kita sudah mengakhiri kegiatan kita atau sudah menyelesaikan kegiatan kita, kita ucapkan ucapan syukur dengan alhamdulillah. Seperti itu, teman-teman. Karena dengan menghadirkan nama Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah hati kita tidak akan mengalami kegelisahan, tidak akan mengalami panik seperti itu. Nah, lalu ada lagi nih teman-teman yang membuat hati kita menjadi tenang, yaitu dengan dihadirkan nama Allah. Nah, dihadirkan nama Allah ini bisa saja ketika kita sedang khawatir, ketika kita sedang gelisah, kita dihadirkan nama Allah dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan orang-orang terdekat kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Mereka menghadirkan nama Allah, mereka mengingatkan kepada kita
jangan cemas, jangan khawatir karena ada Allah di sisi kita kayak gitu. Nah, saya di sini akan sedikit bercerita nih tentang kisah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar yang dikejar-kejar oleh musuhnya dan mereka itu mengumpat di Gua Sur. Nah, pada zaman dahulu tuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar dikejar-kejar oleh musuhnya. Itu pasukan dari Abu Jahal. Siapa yang nggak kenal Abu Jahal pada saat itu? Dengan kekejamannya, dengan kekejiannya pada saat itu. Bahkan mereka bisa saja membunuh musuhnya saat itu juga. Nah, pada saat itu Abu Bakar merasa khawatir, merasa gelisah. Abu Bakar pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana ini jika mereka melihat ke bawah mereka melihat kaki mereka melihat betis mereka akan melihat kita ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun berkata, "Ya Abu Bakar, bagaimana engkau berpikir kita hanya berdua, sedangkan Allah yang ketiga?" Lalu Rasulullah berkata, "La tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana." Jangan khawatir Abu Bakar, karena Allah bersama kita kayak gitu. Lalu seketika Abu Bakar mengalami rasa tenang di dirinya, mengalami ketenangan hati pada dirinya karena Rasulullah mengingatkan Abu Bakar tentang kehadiran Allah pada dirinya kayak gitu. Nah, lalu di sini nih ada sedikit tentang ketenangan hati menurut psikologi. Nah, ketenangan hati menurut psikologi itu apa sih? Ketenangan hati menurut psikologi itu ketenangan hati menurut para psikolog yang telah mereka berikan kepada orang-orang lain ketika orang-orang ada yang konsultasi mengenai dirinya, lalu para psikolog itu memberikan tips dan trik untuk diri kita supaya menjadi tenang. Yang pertama itu berpikir positif. Karena dengan berpikir positif, diri kita akan menimbulkan efek-efek yang positif juga. Seperti ketika kita berpikir positif, yang datang ke diri kita juga hal-hal baik. Ketika kita berpikir negatif, yang akan timbul pada diri kita juga hal-hal negatif. Makanya disarankan untuk berpikir positif dengan kegiatan yang misalnya kita tidak suka, kita berpikir positif karena mungkin dari hal yang kita tidak suka itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua itu berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Karena dengan berdoa ini, doa hal yang paling mudah yang kita dapat lakukan. Doa itu kita dapat lakukan dimanapun dan kapanpun, dan disarankan untuk kita ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, terutama mendapatkan ketenangan hati, kita berdoa meminta kepada Allah agar diberikan ketenangan pada hati kita. Lalu yang selanjutnya, mencari tempat yang sunyi. Kenapa mencari tempat yang sunyi? Karena dengan tempat yang sunyi kita dapat merilekskan diri kita, merelaksasikan diri kita. Kita dapat menenangkan pikiran kita ketika kita ingin melakukan aktivitas kayak gitu. Ketika kita sudah lelah, kita sudah capek dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, ada baiknya kita untuk beristirahat. Kita dengan tempat yang sunyi kayak gitu, dengan tidak ada suara, dengan tidak ada HP, kita tidak mendengarkan sesuatu, dan diri kita saja sendiri di situ. Nah, contohnya kita bisa lakukan nih di kamar kita sendiri. Ketika malam hari, lakukanlah 5-15 menit. Kita tanpa gadget, tanpa handphone, tanpa musik seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu meluapkan unek-unek kayak gitu. Meluapkan unek-unek kemana nih? Nah, bisa saja kita meluapkan unek-unek ke teman dekat kita, ke sahabat kita, ke keluarga kita kayak gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani, apa yang membuat kita cemas, kita keluarkan unek-unek kita. Siapa tahu dengan kita bercerita, kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Kita mendapatkan pembelajaran yang disampaikan oleh pendengar kita. Nah, kalau tidak ada pendengar, gimana nih? Nah, kalau tidak ada pendengar, kita bisa bercerita, bisa mengeluarkan unek-unek kita kepada Allah, kepada Tuhan kita,
kita bisa bercerita selepas kita melakukan sholat 5 waktu, kita bisa mengeluarkan unek-unek kita, atau bahkan kita sholat di tengah malam, sholat tahajud, seperti sholat tahajud gitu. Kita bercerita kepada Allah, kita mengeluarkan unek-unek kita, apa yang sedang kita pikirin, apa yang kita jalani, apa yang membuat kita cemas, dan kita berdoa agar mendapatkan ketenangan hati. Nah, lalu yang selanjutnya itu yang kelima, teknik pernapasan. Dengan melakukan teknik pernapasan kayak gitu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang teknik pernapasan. Dengan teknik pernapasan ini, insya Allah kita akan menjadikan diri kita tuh menjadi tenang, diri kita menjadi rileks kayak gitu. Nah, tekniknya itu seperti kita menarik nafas selama 4 detik melalui hidung, lalu kita menahannya selama 7 detik, lalu kita mengeluarkannya secara perlahan melalui mulut selama 8 detik, dan lakukan 5-15 menit. Jika sudah mengalami rileks pada diri kita, sudah mengalami tenang pada diri kita, sudahi dan dicukupi. Seperti itu teman-teman, dan kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai rahasia memiliki ketenangan hati. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.